Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak menyangka kalau kalimat itu bisa mencapai sebuah pencapaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia anggap kecil, dia enggak menyangka kalimat tersebut bisa menjerumuskan dia seterpuruk mungkin, dilempar ke dalam api neraka 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Waliyadzubillah min dzalik. Kita semuanya punya lidah, cuma lidah kita ngangkat kita ke derajat yang tinggi atau menjerumuskan kita ke dalam lubang yang paling dalam. Ihfadz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Jaga lidahmu wahai insan, jangan sampai kamu dipatuk dengan bisanya, sebab itu lebih jahat, lebih berbisa daripada ular. Di antara penyakit lidah adalah al-kadzib, kebohongan. Kebohongan itu adalah membawa berita yang tidak benar. Baik berita yang tidak benar itu menyatakan sesuatu yang tidak ada, dia bilang ada, ataupun sesuatu yang terjadi dia bilang tidak terjadi. Maka ini adalah perbuatan dosa dan dosanya besar. Dan kebohongan itu menggugurkan iman, sehingga dibilang ayatul munafik salas, tandanya orang munafik 3, idza hadats kadzab, wa idza wa'ad akhlaf, wa idza tumin khan. Tandanya orang munafik adalah kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia ingkar. Makna ingkar janji dijelaskan bukan berarti dia udah janji, tahu-tahu ada sebuah halangan dia nggak bisa datang atau dia tidak bisa mewujudkan janjinya, itu namanya uzur. Tetapi maksudnya idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia ingkar. Saat dia berjanji dia udah bilang gua nggak mau, emang udah niat untuk mengingkari janjinya saat dia memberikan janji tersebut. Ini adalah tandanya orang munafik. Bukan ketika dia berjanji dia niat ingin menunaikannya, tahu-tahu terhambat oleh uzur, maka itu bukan termasuk tanda nifaq dan tidak termasuk ingkar janji. Tandanya orang munafik idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Dan jangan janji sama orang, jangan janji sama orang. Jadikan kebaikan kita kepada orang bukan dengan janji, tetapi dengan perbuatan. Tanpa janji, dengan perbuatan kita berbuat baik kepada orang. Idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, apabila diamanatkan sesuatu dia berkhianat. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga setelah hadis ini ada tambahan lagi. Keempat, man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Man idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Idza khasama fajara. Itu yang keempat tuh, kalau dia berselisih sama orang, enggak akur sama orang, beda pendapat sama orang lain, maka dia melakukan fujur, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Oh, mentang-mentang beda pendapat dikatain, ataupun juga dia fitnah, atau dia namimah, atau dia ghibah. Waliyadzubillahi min dzalik. Idza khasama fajara, ini cirinya orang munafik. Beda ya beda aja, nggak usah pakai berantem, selesai. Hakala. Nah, kemudian ini disebutkan di antara penyakit lisan adalah al-kadzib. Itu dikatakan man arada an yal'an nafsah falyakdzib, yang mau melaknat dirinya silahkan berbohong. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minuna billah la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Yang berbohong adalah yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, mereka adalah pendusta. Dalam ayat yang lain, "Fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin." Kami jadikan laknatnya Allah atas orang-orang yang berdusta. Kebohongan itu membuat orang terjerumus dalam perbuatan fujur, dalam perbuatan jahat, dalam perbuatan bejat. Dan perbuatan bejat menarik orang kepada api neraka.
dan senantiasa hamba dia berbohong dan lebih memilih kebohongan hingga ditulis sebagai kadzdzab, pendusta sejati. Begitu juga kebalikan, as-siddiq yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah wa la yazalu rajul yasduq yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Kesungguhan, kejujuran itu menarik orang kepada kebaikan, kebaikan menarik orang kepada surga, dan seseorang senantiasa dia berucap baik hingga dia ditulis sebagai siddiq. Dan siddiq tersebut dalam berucap, di dalam berbuat, dalam berniat, dalam bertekad. Nabi ditanya, mukmin ada melakukan kejahatan maksiat ini? Iya. Mukmin bermaksiat ini? Iya. Disebut beberapa jenis maksiat. Nabi bilang, iya, mukmin terkadang terjeblos dalam kemaksiatan. Sampai ditanya, mukmin bohong enggak? La, mukmin enggak bohong. Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Yang bohong adalah yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Di antara maksiat lisan yang paling dahsyat juga ya adalah al-ghibah. Termasuk dalam hadis, ada orang, saya enggak bohong. Saya enggak bohong, saya enggak niat bohong. Tapi zaman sekarang dia ditulis sebagai pembohong sejati, walaupun dia enggak niat bohong. Nabi bilang dalam hadis, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong dengan menceritakan apapun yang dia dengar. Apa aja dia dengar, sampaiin dulu. Enggak disortir, enggak diperiksa, enggak diyakinkan dulu apa itu beritanya. Pokoknya begitu sampai info, sampaikan. Saya enggak bohong. Kalau ini bohong, berarti yang bohong yang ngirim berita itu ke saya. Nah, ini yang menyebarkannya, yang menyampaikannya pun juga disebut pembohong. Pembohong. Kafa bil mar'i kadzib. Dalam riwayat kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Menceritakan apapun yang dia dengar. Itu apapun yang dia dengar. Wah, sekarang huma yasma'. Dia enggak dengar secara langsung. Dengarnya dari medsos atau sampai informasinya dari orang yang ada di medsos. Dicek orang, kamu dengar langsung? Kagak. Saya juga, kata teman saya. Temannya dengar langsung? Kagak. Kata teman saya. Beredar tuh berita. Makanya Al-Imam Al-Haddad bilang, di zaman kayak sekarang ini, jangan kamu percaya, jangan mudah percaya terhadap apapun yang disampaikan kepada kamu. Berita, informasi apapun yang disampaikan, jangan mudah percaya. Sebab zaman sekarang tuh kadang memberikan informasi untuk memprovokasi hati kaum muslimin. Misalkan kecemburuan umat terhadap agama dipancing semuanya, dia bawa berita untuk memancing simpati yang ada di dalam hati orang demi kepentingan duniawi seseorang. Jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh siapapun di zaman sekarang ini. Begitu. Sampai kita dengar langsung atau lihat langsung. Dan itu pun ketika kita dengar langsung dan lihat langsung, ya tanya, klarifikasi, apa maksudnya. Sebab asy-syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu pengaruhnya mengalir di tubuh anak Adam seperti aliran darah. Kadang dipengaruhi dengan hal-hal yang kelihatannya tidak baik. Pernah Nabi Muhammad SAW lagi bicara dengan istri beliau. Maka pas di di luar masjid, tahu-tahu ada dua orang laki lewat, ngelihat Nabi lagi bicara dengan wanita berduaan. Dia cuma ngasih salam terus jalan menjauh. Tahu-tahu Nabi menghampiri mereka, tunggu, stop, sini. Ini istriku fulana. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, masa iya kita bakal berprasangka buruk kepada engkau? Enggak mungkin lah. La, asy-syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam seperti aliran darah. Begitu, dengan memberikan prasangka yang bermacam-macam. Makanya kadang ketika kita menganalisa sesuatu, analisa kita dinodai dengan hawa nafsu, dinodai dengan prasangka, dinodai oleh nafsu kita. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu.
Kita nggak bisa mempercayakan diri kita kepada nafsu begitu aja, sebab nafsu selalu pasti ada sesuatu di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan kepada kita, jangan lu percaya dulu. Sampai ngelihat langsung, mendengar langsung, tanya langsung. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian juga al-ghibah. Al-ghibah tuh ngomongin orang, gosipin orang. Zikruk akhakal muslim bima yakrah. Menyebutkan saudaramu yang muslim dengan hal-hal yang dia tidak suka kalau dia mendengarnya. Baik itu yang disebut kekurangan di dalam agamanya, salatnya kurang, nggak salat sunnah, Fatihahnya berantakan, bajunya, badannya, kulitnya, wajahnya, tubuhnya, mengatakan ini jangkung, tuh yang pendek, tuh yang hitam, begitu, tuh yang jerawatan, tuh yang begini dan begitu. Menyebutkan kekurangan pada dirinya, pakaiannya, rambutnya, atau bau badannya. Fahadha haram, hukumnya ghibah. Ataupun juga menyebutkan kekurangan pada keluarganya atau anaknya, hatta cara jalannya dan semua yang punya hubungan sama dia. Baik dia mengungkapkan kekurangan tersebut dengan ucapan, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan isyarat tangan, ya, atau isyarat kepala, begitu, ngasih isyarat macam-macam. Wailul likulli humazatil lumazah, itu penggosip, pengumpat, yang dengan isyarat mereka. Itu semuanya ghibah. Ghibah bukan cuma dengan mulut, sampai dengan jempol juga bisa ghibah. Nggak pakai nulis, cuma forward, kirim, begitu, sebarkan. Atau juga bisa bentuk ghibah ketika ada gosip di medsos, kita kasih like, suka, love. Ghibah, kenapa ditulis suka? Mestinya yang ghibah di situ, ada berita ghibah di medsos, blokir. Bukan malah kita suka, blokir, jangan ketemu lagi sama orang, la fi dunya wala fil akhirah, selesai, udah, blok. Mestinya begitu. Jangan malah dipiara, sebab ghibah itu berbahaya, sangat diharamkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Disamakan orang yang ghibah seperti makan daging manusia. Makan daging manusia lebih jahat daripada makan daging babi. Iya kan? Begitu. Orang makan daging babi, enggak ada yang dirugikan. Dia merugikan dirinya sendiri. Kalau daging manusia udah haram, begitu, ngebunuh orang juga, busuk lagi. Binatang aja nggak makan kepada sesama dia. Disamakan itu kepada orang yang memakan bangkai saudaranya yang udah jadi yang sudah mati. Wah, ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu muslim ala muslim haram. Setiap muslim itu haram mengganggu muslim lain, mengganggu darahnya, hartanya ataupun kehormatannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bilang riba. Praktek riba ada 72 pintu, 72 jenis. Nah, dalam 72 jenis praktek riba, yang paling ringan, dosa riba yang paling ringan, sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Bukan cuma sekedar berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Jadi nggak ada mendingan, nggak. Ini ribanya mendingan lah, level 1 ribanya. Bilang itu yang level 1 seperti zina dengan ibunya sendiri. Terus level 72, level riba yang paling tinggi, kategori riba yang paling tinggi, istitalatul rajul fi 'irdi akhihil muslim. Ketika seseorang membicarakan keburukan saudaranya yang muslim dengan mulutnya. Itu adalah masuk di dalam riba, kategori riba yang dahsyat. Ngomongin muslim, gosipin muslim, itu riba yang paling dahsyat. Siti Aisyah
wanita yang paling dikasihi oleh Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, hasbuk min Safiyah kata wa kata. Ya Rasulullah, istrimu yang satu lagi tuh begitu deh. Dalam riwayat cuma keluar satu kalimat. Nih, isyarat. Apa itu isyarat? Maksudnya gosirah, pendek. Dengar begitu Nabi Muhammad bilang, lagat gulti kalimah lau muzijat bihal bahru lamazajatuh. Engkau telah mengucapkan satu kalimat, kalau itu kalimat ditaruh di lautan sedunia busuk gara-gara satu kalimat tersebut. Apa? Ngomong apa? Cuma ngomong pendek. Cuma itu satu kalimat itu. Oh, kita punya kalimat yang lebih busuk dari ini banyak banget. Kira-kira lautan jadi apa dengan kalimat kita, dengan mulut kita? Itu seumur hidupnya Siti Aisyah cuma ngomong itu doang, itu kalimat itu aja. Dan beliau langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga jangan biarkan tuh keluarga kita ngomongin orang lain. Lagi duduk sama anak bini, tahu-tahu sebut menceritakan orang lain. Entar yang diceritain jamaah pengajian, atau yang diceritain ada ustadz ini, ada ustazah ini, ada fulan, ada apa, enggak ada omongan lain. Apa di rumah menunya pisang goreng jadi begitu, martabak boleh, tempe jadi, buah-buahan jadi, jangan daging manusia, apalagi daging ustadz. Menunya daging ustadz. Jangan gosip, jangan ribah. Apalagi di rumah kita, jadikan tuh di rumah kita tuh hal-hal yang baik. Bicarakan hal-hal yang indah, jangan ngegosip, jangan mengumpat. Terus juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, waktu ada seorang wanita bilang ngelihat satu wanita lain pakai bajunya tuh agak panjang, nyeret ke bawah. Waduh, itu gaunnya panjang banget. Gaunnya tuh panjang sampai nyeret ke tanah, panjang banget, panjang. Oh tuh gaunnya panjang. Maka dengar begitu Nabi Muhammad SAW berkata, ulfudhi, keluarin tuh dari mulut. Keluarin apaan? Keluarin apa ya Rasulullah? Baru ngomong gitu, toto muntah potongan daging manusia yang udah jadi bangkai. Nah tuh lihat, potongan daging manusia yang udah jadi bangkai. Itu gara-gara satu kalimat. Ya Allah, bagus keluar. Kalau nggak keluar jadi neraka. Wah, ini kebanyakan orang ngegarom. Suruh stop. Ghibah haram. Kalau kita memang tidak beruntung untuk bisa menyetop dia, kita belum mendapatkan taufik untuk bisa menyetop dia, bangun, berdiri, tinggalin. Ghibah hukumnya haram, walau baik dilakukan di meja bar yang jual minuman keras, ghibahin orang di atas meja bar haram, ataupun di panggung di panggung musik rock, di panggung dangdutan, ghibahin orang di panggung dangdutan haram, walaupun yang ghibahin pakai tatonya itu dari ujung pala sampai ujung kaki, rambutnya betato, kukunya betato, walaupun haram, walaupun diucapkan oleh orang bertato, ataupun ghibah tersebut diucapkan di atas mimbar maulid, ataupun di atas mimbar haul, di atas panggung tabligh akbar, haram. Oh, mentang-mentang di atas panggung tabligh akbar ghibah jadi halal, tetap haram. Sama hukumnya, daging babi haram walaupun dibikin kebuli. Terus dibikin kebuli buat acara haul, makannya apa? Kebuli babi, haram. Nah begitu juga ghibah haram, walaupun dibawakannya mau di bar atau di mimbar, di panggung dangdut, ya, ataupun di di panggung tabligh akbar, hukumnya haram. Yang ngebawain orang bertato ataupun orang bersorban, hukumnya ghibah haram selama dia ngegosipin muslim.
Dan muslim tersebut kullu muslim ala muslim haram. Tiap muslim haram menodai harta muslim lain, kehormatannya dan darahnya. Tapi muslimnya Pak Camat, ya muslim kan? Haram. Muslimnya Pak Lurah, haram. Muslimnya gubernur, haram. Muslimnya wali kota, haram. Muslimnya menteri, haram. Muslimnya presiden, ya haram. Dia muslim apapun jabatannya, haram. Nggak boleh kita gosipin. Apapun jabatannya. Gitu. Nggak boleh dikatain. Oh, mentang-mentang dia presiden, mentang-mentang dia pejabat, boleh dikatain. Lah, tetap. Lagian juga nahi mungkar. Nahi mungkar profesi nabi. Ngata-ngatain orang, ribain orang, profesi setan. Kamu bilang profesi setan sama profesi nabi sama, penistaan. Nggak benar itu. Kalau kamu bilang cacian, makian itu adalah nahi mungkar, itu penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penipuan terhadap agama. Dan itu tidak dibenarkan hal yang demikian. Nahi mungkar seperti Nabi, nahi mungkar bagaimana? Kayak kita nggak belajar nahi mungkar aja. Begitu kita nahi mungkar tuh ada mulai dari leluhur kita, ayah kita, moyang kita, guru-guru kita. Kita belajar nahi mungkar bukan dari teroris. Kita belajar nahi mungkar bukan dari preman pasar. Kita belajar nahi mungkar bukan dari petinju atau tukang tawuran atau dari penyamun dan perampok. Kita belajar nahi mungkar dari aulia wassalihin. Kita belajar dari nahi mungkar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita belajar nahi mungkar. Seperti apa caranya? Ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahi mungkarnya Nabi keren. Nahi mungkarnya Habib Umar wibawa. Nahi mungkarnya Al-Habib Salim Syatri, Masya Allah, anggun. Nahi mungkarnya Al-Habib Zain bin Sumaid, Masya Allah. Nahi mungkarnya Al-Habib Abu Bakar. Nahi mungkarnya Al-Habib Abdullah bin Syahab. Nahi mungkarnya Aulia Wasalin, Masya Allah. Nahi mungkarnya mereka itu menghilangkan kemungkaran. Mungkar yang tadinya banyak jadi berkurang, dikit sampai hilang. Tapi yang katanya nahi mungkar sekarang, mungkarnya satu. Gara-gara nahi mungkarnya niru setan, nahi mungkarnya jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi viral, jadi punya pendukung. Itu bukan nahi mungkar, lu nambahin mungkar, lu miara mungkar namanya, memupuk kemungkaran yang macam begitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan hidayatnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا اسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع
انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. يا الله وستهب من نازل بين الرسول الله سنة الحسن حسين من فاطمة من خديجة من عائشة كافة أزواج الرسول من مهاجر فقيه سقاف سكرة من حضر عبد الرحمن الشيخ علي شهاب بن شيخ بكر بن سالم عبد بن سالم سيدنا أحمد بن عبد الرحمن الجفري شيخ يوسف بن عبد الحسن مرمى الشيخ علي بعرف سيدنا أحمد بن سالم الحبشي وصول فرعهم ما بكر سادة ولي التسع أجمعين ثم إلى سيدنا الحبيب سيدنا أبو بكر بن أحمد بن حسن وعلي بن محمد الحبشي سيدنا أحمد بن عبد المطلب عطس وصولهم فرعهم الحبيب محمد بن طاهر الحداد والد وصولهم وفرعهم ذويهم أجمعين ثم إلى سيدنا بركة الجد علي جد محمد جد سالم ولد ناف الأخصال بابا عائشة والحلم محمد المهدي خير من بشر أجمعين وأرواحنا وأركم الشيخ الحقوق علينا وصولهم فرعهم حسن سيد الشريف جعفر بن محمد محمد الكعف الحبيب أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وسيد محمد بن سالم عبد الله بن علي بن شيخ بكر بن سالم والديهم وصولهم فرعهم والدهم ولكم أماتنا حج حسن عمر بن علي حسن عبد القادر البشراحيل الله يتغشاهم برحمة يسكنهم من الجنة يختم لهم راض عنا يمن بشفاء مع اللطف والعافية والتوفيق والفوز والفلاح سيد الشريف عبد الله بن مسلم بن عبد الله الحبشي بن علي بن أحيى عمر المطهر سيد الجنة بنت الجميل عندي سافر سلالي هرديون بن بامبان ستي هرديون فتن بنت الفريد مع محمد بن علي بن شهاب ودياسوي بنت مسعود ودياسرين بنت سكون وجاية ولجد محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي حجار بنت زينب بن عبد المجيد حج صفية بنت رشاد أخينا يوسف بن حسن بشرحيل جميع من أوصانا بالدعاء ملي بنت سقيمين الله يشفي مرضانا ويعافي متانين يترك زمنكم سلام معمول على مرض الرسول يختمنا بسم وراض عنا في خير ولا تفع عافية إلى حضرة النبي. فاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آمين بالقبول الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم الفاتحة. الحمد لله. الله الحمد لله.